Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du, wa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bagi seorang mukmin, Ramadan memang pasar yang khusus. Ini pasar kampung akhirat. Karena seorang mukmin diajarkan Allah Subhanahu wa taala, "Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun." Hendaklah untuk menggapai kesuksesan kampung akhirat, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Dan Ramadan adalah pasar spesial yang menjanjikan segala macam keuntungan bagi seorang mukmin yang menginginkan kampung akhirat. Akan tapi selesainya Ramadan bukanlah selesainya kita beramal, akan tapi Ramadan menjadi penyegar khusus, menjadi energi khusus untuk memumpakan energi untuk 11 bulan yang akan datang. Dan seorang mukmin ketika dia telah melewati Ramadan, seandainya mereka telah sukses dengan amal-amal yang mereka telah lakukan, maka tidak salahnya seorang mukmin dia berbangga dengan amalnya tersebut. Akan tapi yang pertama, hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya dia telah diberikan kemudahan oleh Allah untuk menunaikan segala kebaikan di bulan Ramadan. Karena sungguhnya hakikat kesuksesan seorang hamba dan kemampuan hamba melaksanakan semuanya yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanyalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menegur orang-orang yang mereka merasa telah menyumbangkan jasanya untuk kaum muslimin atau untuk Islam, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka merasa telah memberikan jasa kepada engkau ya Rasulullah SAW. Katakanlah kepada mereka, kalian tidaklah memberikan jasa kepadaku, akan tapi justru Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kalian keimanan jika kalian orang-orang yang jujur. Sehingga semata-mata dengan karunia Allah seorang hamba dia bisa menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban dan amal-amal saleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin selalu mengucapkan kalimat apa yang dia lakukan dengan apa yang dia miliki dan dia lakukan dengan sebaik-baiknya dengan ungkapan hada min fadli rabbi. Ini semata-mata hanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang mukmin ketika dia telah menyelesaikan amal-amal kebaikan dia, hendaknya dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amal yang telah dilakukan diterima oleh Allah. Karena merupakan kebiasaan orang-orang saleh, dia berdoa kepada Allah setelah dia melakukan segala macam amal kebaikan, lalu mereka berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Di antara ucapan seorang nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, terimalah apa yang telah kami lakukan, apa menjadi doa-doa kami, sungguh Engkau zat yang mendengarkan ini segala doa hamba. Yang ketiga,
seorang mukmin apabila telah melakukan kebaikan-kebaikan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia pun ada kekhawatiran seandainya amal dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena begitulah sifatul mukminin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah orang-orang yang mereka ketika telah menunaikan amal-amal saleh, menunaikan berbagai macam ketaatan-ketaatan, maka ada dalam hatinya rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha ketika melewati ayat ini, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah mereka ini meminum khamar? Ayasrabunal khamra wa yasrikun? Apakah mereka minum khamar dan mereka mencuri sehingga mereka takut?" La ya bintas Siddiq, kata Nabi, bukan demikian wahai bintas Siddiq, wahai Aisyah, walakinnahum qaumun yusallun wa yasaddaqun wa yasumun wa yatasaddaqun wa hum yakhafun ala yuqbala minhum. Bahkan mereka orang yang salat, orang yang berpuasa, orang yang sedekah, tapi bersama itu semuanya mereka orang takut kepada Allah seandainya amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan merupakan keputusasaan seorang yang beramal, akan tapi di balik perasaan itu ada dampak-dampak positif. Dia tidak akan ujub dengan amal-amal dia, kemudian dia akan senantiasa mengoreksi muhasabah amal yang telah dia lakukan. Dia akan senantiasa menjaga amal-amal dia jangan sampai dibatalkan setelah dia beramal, dan dia akan memperbanyak amal-amal soleh yang lainnya dalam rangka untuk jaga-jaga seandainya amal ini enggak diterima, ada amal lain yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara perasaan seorang mukmin ketika dia telah beramal, melakukan amal tersebut, maka dia tidak akan pernah bersandar kepada amal tersebut, karena sehebat apapun seorang dia beramal, maka sungguhnya amal tidak akan menjadi harga dia untuk mendapatkan jannah. Yang Nabi kita mengatakan, la yadkhulul jannata ahadun bi amali wala anta ya Rasulullah wal ana illa ayataghammadan ya Allah bi rahmatin wa fadlin. Tidak ada seorang pun yang masuk surga semata-mata dengan amalnya, termasuk anda ya Rasulullah, termasuk aku, kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Hadis ini bukan berarti tidak perlunya seorang hamba dia beramal, bahkan amal itu merupakan sebuah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang ahlul jannah, jazaa'an bima kanu ya'malun. Itulah balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Kulu wasrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Silahkan kalian makan dan minum dengan segala kepuasan kalian dengan sebab amal-amal yang telah kalian lakukan sebelumnya. Ayat ini dan hadis-hadis yang semisalnya yang berkaitan dengan amal, semuanya menjelaskan bahwasanya amal yang menjadi sebab orang dimasukkan ke dalam surga. Akan tapi hadis yang tadi kita bacakan bukan berarti bahwasanya surga itu adalah senilai dengan amal kita, seharga dengan amal kita. Adapun surga sangat mahal, dan yang dikatakan Nabi SAW, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi li jannah. Ketahuilah sungguhnya barang dagangan Allah itu sangat mahal, dan ketahuilah sungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Sehingga jannah, nikmat Allah sangat mahal, yang tidak mungkin kita bisa beli dengan amal-amal kita. Akan tapi Allah menjadikan amal kita menjadi sebab untuk dimasukkan ke dalam surga. Sehingga seorang mukmin dia tetap beramal, dan wajib beramal, dan harus beramal, dan menjadikan amalnya sebaik-baik berkualitas amal. Akan tapi dia tidak bersandar kepada amal, dan dia tidak ujub dengan amalnya, tapi dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula masalah muslimin rahimani rahimakumullah, ketika dia telah beramal, maka dia akan selalu menanamkan kesadaran dalam hatinya bahwa seluruh bentuk amalan dia selalu saja akan ada kekurangannya. Dia selalu menyadari tentang taksirat, kekurangan-kekurangan dia dalam beramal, dan inilah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita
telah selesai mengerjakan salat dan salat itu merupakan ketaatan, maka Rasul kita mengajarkan agar kita berzikir kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifatkan hambanya mukminin yang malamnya mereka qiyamul lail, yang malamnya mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan menghidupkan malam-malamnya, tapi di penghujung malamnya, di waktu sahur, mereka beristighfar kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan ketika mereka di waktu sahur mereka beristighfar, sedangkan malamnya tatajafa junubum anil madaji, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, alias mereka menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Demikian pula bahkan Rasulullah SAW yang telah diperintahkan Allah untuk menyampaikan risalah. Ya ayyuhar rasul, baligh, wahai Rasul, sampaikan risalah yang aku sampaikan kepada engkau. Dan Nabi telah menunaikan tugas menyampaikan risalah dengan segala pengorbanan, dengan segala keseriusan. Bahkan Nabi telah habiskan waktunya, Nabi telah korbankan kehormatannya, Nabi korbankan hartanya, dan semua Nabi persembahkan untuk sampainya hidayah kepada manusia. Akan tapi bersama dengan puncak kesempurnaan dakwah, Allah perintahkan kepada Nabi agar beristighfar kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, hendaklah engkau bertasbih kepada Allah, engkau memuji kepada Allah, dan engkau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan sungguhnya seorang mukmin ketika dia telah menyelesaikan satu urusan, dia akan berpindah kepada urusan yang lainnya. Memang Ramadan adalah saat spesial untuk mengumpulkan pahala, membangun amalan, dan berupaya untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kewajiban ibadah kita adalah sampai ajal kita menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai ajal mendatangi engkau, sehingga ibadah kita ibadah sepanjang zaman. Fa idza faraghta fansab, dan apabila anda telah selesai satu urusan, maka pindahlah kepada urusan yang lainnya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin kewajiban dia untuk senantiasa taat kepada Allah sampai ajal menjemput dia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan untuk dia bisa istiqamah, senantiasa dia beramal sampai ajal menjemput, bukan sesuatu yang ringan, karena di sana ada penghalang-penghalang, ada rintangan-rintangan, sehingga Nabi mengajarkan resep-resep bagaimana kita untuk bisa senantiasa dalam keadaan dawamul amal, memiliki amal-amal yang dawam, yang terus menerus, hingga kita sampai kembali kepada Allah dalam keadaan mewujudkan wasiat Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali anda menjumpai kematian kecuali sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah, yang senantiasa di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita mengatakan, ya ayuhan nas, alaikum bil a'mal bima tutiqun. Wahai hamba, wahai manusia, hendaklah kalian selalu beramal, terus menerus dalam keadaan beramal saleh, mentaati Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Karena memang bertakwa itu wattaqullaha masata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu, sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan untuk memberikan pahala kepada kalian, untuk membalas amal-amal kalian. Allah tidak akan pernah kehabisan stok untuk membalas kebaikan kita, sampai kalian sendiri bosan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, alias manusia kemudian mengalami futur, mengalami kelesuan beramal, mengalami dia kekendoran dalam beramal.
Dan Nabi katakan, fa inna ahabbul a'mali ilallah madu'a alaihi. Dan sungguhnya amal yang paling Allah cintai ada amal yang paling dirutinkan, yang paling dia langsungkan terus menerus. Fa inna ahabba a'mali ilallah atwamuha. Dan amal yang paling Allah cintai, yang paling rutin dia lakukan. Dan Nabi SAW apabila mengamalkan satu amalan, Nabi pelihara. Karena Rasulullah SAW idza amil amalan fa asbatahu. Nabi apabila mengamalkan suatu amalan, maka Nabi rutinkan, Nabi pelihara sehingga tidak dia tinggalkan. Sehingga termasuk keburukan adalah dia melangsungkan perbuatan lalu dia hentikan, dia tinggalkan perbuatan kebiasaan baik tersebut. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar jangan sampai seorang muslim dia tinggalkan kebiasaan baik yang telah dia lakukan. Apa yang telah kita lakukan selama Ramadan memang akan berbeda dengan yang kita lakukan ba'da Ramadan. Tetapi jangan ditinggalkan amal-amal yang telah kita lakukan selama Ramadan, baik itu puasanya, baik itu qiyamul lailnya, baik itu qiraatul Qur'annya, baik itu sedekahnya, baik itu zikir dan wiridnya, dan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Sesungguhnya orang yang mereka memelihara amal-amal dia, yang pertama dia akan dibersihkan Allah dari sifat nifak. Karena seorang munafik, mereka tidak memiliki kecintaan kepada Allah, dia akan beramal dengan penuh rasa malas sehingga sering terputus-putus amal dia. Wa idza qamu ila salati qamu qusala. Apabila mereka harus berdiri tegak mendirikan salat, maka mereka lakukan dengan penuh kemalasan. Karena asalnya orang munafik, mereka tidak memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan seorang mukmin, ada orang dikatakan Allah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang mukmin itu orang yang mereka sangat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa orang yang mereka senantiasa melangsungkan kebaikan-kebaikannya, amaliyah-amaliyah telah dilakukan itu akan mengundang kecintaan Allah SWT kepada dia. Rasulullah SAW menyampaikan hadis qudsi di mana Allah SWT berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma taradtu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan ketika dia mewujudkan hal-hal yang Allah wajibkan pada dia. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Dan apabila hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah sampai aku mencintai hambaku tersebut. Mendekatkan diri kepada Allah yang pertama dengan amal-amal yang Allah wajibkan, dan ini telah cukup bagi seorang hamba untuk memasukkan dia ke surga, bahkan dengan tanpa hisab dan tanpa adab. Seandainya dia konsekuen dengan melakukan amal-amal saleh, melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, sehingga betul-betul dia mendekatkan diri kepada Allah dengan hal yang wajib ini, maka telah menjadikan dia golongan yaitu sabiqun bil khairat, memasukkan dia dalam golongan muqtasidun. Dan golongan muqtasidun, orang yang mereka mencukupkan dengan yang wajib, meninggalkan yang haram, maka dia telah cukup dengan itu, bisa menjadikan dia masuk jannah bighairi hisabin wala adab. Dan lebih istimewa lagi pada kelompok berikutnya yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah setelah yang wajib, meninggalkan yang haram, dia lakukan hal yang sunnah. Ini masuk dalam kelompok sabiqun bil khairat, dan ini lebih istimewa dari yang pertama, dan dia pun akan masuk jannah pula dengan bighairi hisabin wala adabin. Dan apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan panggil Jibril, Allah akan perintahkan Jibril mencintai si fulan, dan Jibril akan mengumumkan kepada malaikat penduduk langit untuk mencintai si fulan, sehingga akan Allah letakkan kecintaan pula kepada ahlul ardi, sehingga bertemu antara kecintaan penduduk langit dan kecintaan penduduk bumi kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan masuk ke derajat hamba-hamba Allah yang spesial, yang khusus, yakni wali-wali Allah. Wa idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintai hambaku, maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bih,
wa kuntu yadahu allati yabtisu biha wa kuntu rijlahu allati yamsi biha. Kalau aku telah mencintai hambaku, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, aku akan menjadi matanya yang dengannya dia melihat, aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia menggerakkan tangan, aku akan menjadi kaki yang dengannya dia berjalan. Ini bukan menunjukkan bersatunya Allah dengan makhluk, akan tapi ketika hamba telah menjadi hamba yang Allah cintai dan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidak akan muncul selera-selera untuk bermaksiat kepada Allah taala. Dia tidak akan melepaskan pandangannya kecuali yang diridhai oleh Allah taala. Dia tidak akan lepaskan perkataannya, tidak akan melepaskan pendengarannya, kecuali matanya, kecuali hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula gerakan kakinya, gerakan tangannya tidak akan dilakukan kecuali untuk hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Demikian pula orang yang mereka benar-benar senantiasa menjaga amaliyahnya, dia rutinkan amaliyahnya, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang kita hidup sekarang ini adalah hari-hari yang penuh dengan fitnah-fitnah, fitnatus syahwat, fitnatus syubhat yang akan menggelincirkan para manusia. Maka kita membutuhkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menjaga hambanya yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas, ihfazillaha yahfadka. Wahai Ibnu Abbas, jaga agama Allah, jaga aturan-aturan Allah, niscaya Anda akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang dijaga Allah, maka tidak akan ada seorang pun syaitan manusia maupun syaitan jin yang akan mampu menggelincirkan hamba yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula barang siapa yang mereka senantiasa menjaga amal-amal dia, dia lakukan, dia rutinkan amal-amal dia sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga dia dari su'ul khatimah, keadaan yang paling dikhawatirkan orang-orang saleh. Karena di antara sabda Nabi kita SAW, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira'. Ada seorang hamba yang dia beramal dengan amal ahlul jannah sampai antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Fayusbiku alaihi, dan telah mendali bagi dia catatan amal, catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Fayamalu bi amali ahlin nar, lalu dia beramal dengan amalannya ahlun nar, fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Yang kata Nabi kita, innamal a'malu bil khawatim, bahwa akhir amalan kita nasibnya ditentukan dengan kondisi akhir amalan kita. Barang siapa yang dia menjaga amalan-amalan yang dia rutinkan dari kebaikan, maka insyaallah akhir kebaikan dia adalah kebaikan, akhir kehidupan dia adalah kebaikan, dan itu merupakan husnul khatimah. Seandainya ada fenomena orang yang dia dari awalnya nampak ahlul jannah, nampak melakukan amal-amal kebaikan, lalu berakhir dengan keburukan, pasti dia menyimpan hal-hal yang tidak beres dalam batin dia. Karena Nabi mengatakan, yani inna rajul la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu linnas, apa yang nampak dalam pandangan mata manusia, sehingga pasti ada sesuatu yang tidak nampak yang dia lakukan yang merupakan kebiasaan buruk. Apakah amalan batin dia atau amal-amal yang dia lakukan ketika dia telah dibalik mata-mata manusia. Karena ada manusia, kata Nabi, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bil hasanati amsali jibali tihamata bayda. Sungguh saya tahu ada satu kaum, ada kaum dari kalangan umatku ini yang mereka akan datang kepada Allah dengan amalan sebesar gunung Tihamah yang putih, amalan kebaikan yang besar, akan tapi nasibnya tragis. Fayaj'aluhallahu haba'an mansura, Allah jadikan amalan itu hancur berantakan bagaikan debu yang berterbangan sehingga tidak lagi bisa dimanfaatkan. Maka kata Nabi, ya Rasulullah, sibhum lana, jalihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah, sampaikan, terangkan tentang mereka, sifatkan pada kami tentang mereka ya Rasulullah, agar kami tidak termasuk golongan mereka sedangkan kami tidak mengetahuinya.
Kata Nabi, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum, mereka adalah kawan-kawan kalian dan mereka dari kulit-kulit kalian, bahkan lebih hebat lagi. Wa yakhuduna minal laili kama takhudun, mereka biasa melakukan salat malam sebagaimana kalian melakukan salat malam. Akan tapi kata Nabi, walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimillah intahaquha, tapi mereka satu kaum yang apabila telah dibalik mata-mata manusia, mereka tenggelam dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah muslimin, insyaallah apabila kita menjaga amal kita, kita mengikuti sunnah Nabi zahiran wa batinan, insyaallah Allah akan jaga kita sampai akhirat kita dalam keadaan husnul khatimah dan dipanggil oleh dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nafsana taqwaha wa zakkiha anta waliyuha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Rabbana aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Rabbana aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wajalil hayata ziyadatan lana min kulli khair wajalil mauta rahatan lana min kulli syar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.